Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi luar biasa. Mengerti? Mengerti, Bu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Yuk, kita kelas pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu cek presensi terlebih dahulu. Amanda Gita Devi Rahmawati, Hadir, Bu. Anis Satya, Hadir, Bu. Fatimatu Zahra, Hadir, Bu. Niki Septa Anggara, Hadir, Bu. Okta Rizkika Ramadona, Hadir, Bu. Ricia Deha Aziza. Hadir, Bu. Oke, hari ini. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih. Tentang apa ya? Tentang norma. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu norma? Saya, Bu. Boleh, Okta? Oke, norma itu adalah suatu aturan, Bu, yang ada di suatu wilayah yang harus dijalankan atau ditepati oleh semua orang yang ada di wilayah tersebut. Oke, betul sekali. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang hakikat norma. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang jenis-jenis norma dan juga contoh pelaksanaannya di lingkungan sekitar. Oke, langsung aja. Nah, jadi pada hari ini tujuan pembelajarannya yakni kalian dapat mengenal dan memahami jenis-jenis norma dan juga kalian mampu berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Next, tadi sudah dijelaskan dengan Okta bahwasanya norma adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah yang harus dipatuhi oleh semua orang. Nah, norma itu juga memiliki fungsi, yakni mengatur perilaku anggota masyarakat supaya hidup tertib dan juga harmonis. Selain itu, norma juga digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat tentang mana yang dianggap baik dan tentang mana yang dianggap buruk. Nah, ini dia topik utama kita, yakni jenis-jenis norma. Ada apa saja anak-anak? Norma kesusilaan, norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan. Iya, betul. Ada 4 jenis norma: kesusilaan, hukum, agama, dan juga kesopanan. Nah, di sini ibu punya suatu gambar. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Saya, Bu. Ya, Amanda. Jadi di gambar tersebut terlihat anak-anak yang sedang belajar mengaji, Bu. Iya, good job, Amanda. Di sini terlihat ada anak yang sedang mengaji. Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh dari norma agama. Norma agama dapat kita definisikan sebagai ketentuan atau aturan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, kita menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan atau sesuai dengan agama kita masing-masing. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Nah, norma ini tuh berasal dari hati nurani kita sendiri. Contohnya, bersikap jujur dan juga menghormati orang lain. Ketiga, ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini norma yang tidak tertulis yang berkaitan dengan pergaulan kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah berbicara sopan. Nah, anak-anak, tadi sudah ibu jelaskan bahwasanya norma kesopanan itu berkaitan banget sama kita di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh lain dari norma kesopanan? Saya, Bu. Ya, Anis? Contohnya mengucapkan salam ketika bertamu di rumah orang lain. Iya, good job Anis. Ya, jadi waktu kita bertamu di rumah orang lain itu juga ada normanya, ada adabnya.
kita mengucapkan salam, assalamualaikum, atau kita mengetuk pintu, atau juga bisa kita mengucapkan permisi. Permisi bapak, permisi ibu, permisi om, atau permisi tante. Nah gitu, jadi nggak boleh asal nyelonong. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh pemerintah atau negara dan juga ada sanksi tegasnya. Contohnya membayar pajak. Nah, dari penjelasan itu tadi dapat kita simpulkan bahwasanya norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan juga teratur. Oke anak-anak, dari penjelasan itu tadi ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, Ricia? Jadi tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang norma kesopanan bahwa norma itu norma juga tertulis. Lalu sanksinya apa ya Bu untuk norma kesopanan itu? Oke, pertanyaan Ricia sangat bagus sekali teman-teman. Nah, Ricia bertanya tentang sanksi dari norma kesopanan. Karena norma kesopanan ini norma yang tidak tertulis. Lalu apa ya sanksinya? Nah, sanksi dari norma kesopanan ini adalah sanksi sosial yang merupakan sanksi yang cukup berat ya bagi mental kita. Contohnya kita dikucilkan atau bisa kita mendapatkan cemoohan dari orang lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Bu. Boleh, Jeki? Berarti perbedaan dari norma kesopanan sama norma hukum itu letaknya di sanksinya ya, Mas? Iya, betul sekali. Pertanyaan Jeki ini juga masih ada sangkut pautnya ya dengan pertanyaan Ricia. Bahwasanya salah satu perbedaan antara norma apa? Hukum dan juga norma kesopanan itu ada di sanksinya. Kalau norma hukum itu sanksinya tegas. Sanksinya berupa denda, bisa juga dipidana penjara. Tapi kalau norma kesopanan itu sanksinya sanksi sosial dan pengaruhnya ke diri kita atau mental kita. Bisa cemoohan sampai dikucilkan. Oke anak-anak, nah di sini ibu ada satu nyanyian yang mempermudah kalian menghafal jenis-jenis norma. Are you ready? Ready. Nah ini nadanya pakai nada naik becak. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Yang patuh manusia terpuji. Nah, next di sini ibu mau ngajak kalian main game. Namanya itu kuis saru. Nah, nanti ada 3 soal yang harus kalian jawab. Nah, setelah itu soalnya akan ibu bacakan. Di sini nanti kalian disediakan A, B, C. Nah, kalian angkat salah satu dari ini yang menurut kalian benar. Mengerti? Nah, nanti yang jawabannya benar akan mendapat sesuatu dari ibu. Ada hadiahnya di akhir. Pertanyaan yang pertama, peraturan yang berasal dari ajaran agama dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut 3, 2, 1. Siapa yang benar? Oh, ada Ricia, Zahra, dan juga Amanda. Satu. Ada Okta, Ricia, Amanda. Nah, pertanyaan yang kedua. Oh, tadi jawabannya apa yang benar? Agama Bu. Iya, betul sekali. Norma agama. Pertanyaan yang kedua, salah satu bentuk pengamalan norma hukum adalah apa ya? 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar ada siapa? Zahra,
Ricia dan juga Amanda. Nah, di sini Ricia dan Amanda mendapatkan skor 2, sama-sama seri. Pertanyaan yang terakhir, kewajiban seorang anak di rumah adalah 3, 2, 1. Siapa yang benar? Tahu. Siapa ya? Amanda. Amanda. Oke, jadi siapa pemenangnya teman-teman? Amanda. Oke, silakan maju Amanda. Di sini ada rewardnya. Lewat ini jadi Beri tepuk tangan untuk Amanda. Oke, next di sini Ibu mau bikin grup diskusi. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang siswa. Di sini ada lembar kerja. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelasnya. Oke? Ibu. Nah, di sini ada contoh gambar-gambar dari jenis-jenis norma. Ada norma agama, kesopanan, dan lain-lain. Kalian diminta untuk menuliskan pengertian, contoh, dan juga sanksinya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Silakan kerjakan dan selamat berdiskusi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Nah, kita bahas soal yang pertama. Di situ ada norma apa ya? Agama, Bu. Nah, norma agama itu menurut pendapat kalian norma apa? Norma yang bersumber dari iya betul, dari Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pelaksanaannya apa ya? Ini Menjalankan ibadah sesuai agamanya. Iya, menjalankan ibadah. Kalau Islam itu ada ibadah sholat. sanksinya apa ya? Masuk neraka, Bu. Iya, dosa dan masuk neraka. Udah, good. Beri tepuk tangan. Nah, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ada Ibu punya satu nyanyian lagi, ada closing song atau nyanyian penutup. Are you ready? Ready. 1, 2, 3. Goodbye teacher, goodbye student. See you next time. See you next time. Let's go home together. Let's go home together. Be careful. Be careful. Oke, sekarang silakan rapikan bukunya, kita siap-siap pulang. Yuk, ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga kita semua bisa berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.